Halo halo hai, Mang engkau nemu manhwa yang baru nih. Masih fresh dan swagger, pokoknya jadi Mamang langsung gas aja. Urusan mau dilanjut atau tidaknya mari kita serahkan pada netizen yang berbudiman. Dunia yang menjadi latar kisah ini digambarkan begitu kejam dan tidak adil. Mereka yang kuat memegang kekayaan dan status, sementara yang lemah hanya bisa bertahan di sisa-sisa kehidupan yang keras. Di tengah kenyataan itu, sang tokoh utama hidup dalam kondisi yang memprihatinkan, terjebak dalam kelemahan yang perlahan menggerogoti dirinya. Dalam keheningan pikirannya, ia menyadari satu hal yang menyakitkan. Kelemahan bukan hanya membuatnya tertinggal, tapi juga mendekatkannya pada kematian yang perlahan. Perasaan itu terus menghantui, seolah tidak ada jalan keluar dari nasib yang telah ditentukan. Sekitar 100 tahun sebelumnya, sebuah peristiwa besar telah mengubah segalanya. Cahaya yang sangat terang menghantam bumi tanpa peringatan, melahap kehidupan yang ada dengan kekuatan yang tidak terbayangkan. Dalam waktu singkat, dunia yang dulu dikenal sebagai planet biru berubah menjadi hamparan gurun luas yang tandus dan tak bersahabat. Perubahan itu terjadi begitu saja, tanpa memberi kesempatan bagi siapapun untuk bersiap. Dari kehancuran tersebut, hanya segelintir manusia yang berhasil bertahan hidup. Mereka yang selamat tidak punya pilihan selain membangun benteng, menciptakan perlindungan terakhir di dunia yang telah kehilangan wajah lamanya. Di antara mereka ada seorang pemuda bernama Zeon. Dalam benaknya tersimpan pertanyaan yang tak kunjung menemukan jawaban. Jika fenomena itu memang bertujuan menghancurkan segalanya, mengapa masih menyisakan kehidupan yang dianggapnya tidak berarti? Pikiran itu terus berputar saat Zeon bersandar santai di dekat jendela bus. Kedua tangannya disilangkan, sementara pandangannya kosong, tenggelam dalam pertanyaan yang belum terpecahkan. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Tiba-tiba, sebuah pukulan keras menghantam wajahnya tanpa peringatan. Kepala Zeon sedikit terdorong, sementara rasa sakit langsung menjalar di pipinya. Orang yang memukulnya hanya tersenyum ringan, seolah tidak terjadi apa-apa. Dengan nada meremehkan, pria itu berdalih bahwa tangannya hanya terpeleset. Penampilannya mencolok dengan rambut pirang, tato yang terlihat jelas, dan anting yang memperkuat kesan sebagai preman jalanan. Sikapnya menunjukkan bahwa ia tidak menganggap serius kejadian barusan. Ia lalu meminta Zeon menyebutkan namanya, katanya agar bisa meminta maaf dengan cara yang benar. Permintaan itu terdengar seperti ejekan yang sengaja dilontarkan untuk memancing reaksi. Zeon menatapnya tajam, menahan emosi yang mulai mendidih. Dengan suara yang terkendali, ia memperkenalkan dirinya sebagai Zeon. Tatapannya tetap dingin, meski jelas ada amarah yang tertahan di baliknya. Namun respon yang ia terima justru jauh dari harapan. Pria itu dan kelompoknya langsung tertawa keras. Mereka mengejek nama Zeon yang hanya terdiri dari satu kata, seolah itu sesuatu yang pantas untuk ditertawakan. Bahkan, mereka dengan sengaja merendahkannya, mempertanyakan asal-usulnya dengan nada menghina. Zeon hanya diam, menatap mereka tanpa mengalihkan pandangan. Rahangnya mengeras, giginya saling bergesekan menahan emosi yang hampir meledak. Ia memilih untuk tidak bereaksi, meski jelas setiap kata yang dilontarkan terasa menusuk. Sementara itu si preman terus melanjutkan tawanya. Ia bahkan menyuruh anak buahnya memperhatikan ekspresi Zeon yang terlihat menahan marah. Bagi mereka situasi ini hanyalah hiburan di tengah perjalanan. Bus yang mereka tumpangi terus melaju menuju sebuah tambang. Suasana di dalamnya terasa berat, dipenuhi orang-orang dengan latar belakang kelam. Tidak ada penambang asli di sana, hanya mereka yang pernah melakukan berbagai kejahatan dan kini dibawa menuju nasib yang tidak pasti. Tiba-tiba saja preman itu bergeser mendekat dan duduk tepat di samping Zeon. Dengan santai, ia merangkul pundaknya seolah mereka sudah saling mengenal lama. Nada bicaranya terdengar ringan, menyuruh Zeon untuk bersikap santai karena menurutnya mereka berada dalam situasi yang sama. Ia lalu mulai bertanya dengan nada penuh rasa ingin tahu yang dibuat-buat. Menurutnya, Zeon pasti berada di sana karena kejahatan, entah itu penipuan atau pencurian. Pertanyaan itu tidak terdengar seperti ingin tahu, melainkan lebih seperti ejekan yang sengaja dilontarkan. Zeon tidak langsung menjawab. Dengan gerakan tenang, ia menepis tangan yang merangkul pundaknya tanpa menunjukkan rasa ragu sedikit pun. Tatapannya tetap dingin, seolah sudah muak dengan sikap so akrab pria itu.
Di dalam pikirannya, Zeon sudah menarik kesimpulan sederhana. Semua orang di dalam bos itu adalah kriminal atau buronan yang tertangkap. Dan tanpa perlu bertanya lebih jauh, pria di sampingnya jelas termasuk dalam kelompok itu. Tanpa peringatan, Zeon langsung melayangkan pukulan keras ke arah wajah preman tersebut. Suara benturan terdengar jelas, dan tubuh besar itu langsung terhempas jatuh. Serangan itu datang cepat, seolah semua emosi yang ditahan akhirnya dilepaskan dalam satu gerakan. Dengan suara rendah namun tegas, Zeon membantah dugaan yang tadi dilontarkan. Ia menegaskan bahwa alasan dirinya berada di dalam bus bukan karena kejahatan biasa. Ia mengatakan bahwa dirinya terlibat dalam sebuah pembunuhan. Tatapannya semakin tajam saat ia bersiap melanjutkan serangan berikutnya. Tubuhnya sedikit condong ke depan, siap menghantam lagi jika diperlukan. Namun di balik sikapnya itu ada kebenaran lain yang tersembunyi dalam pikirannya. Sesungguhnya Zeon tidak pernah benar-benar membunuh siapapun. Kenyataan itu berbanding terbalik dengan apa yang baru saja ia ucapkan. Ingatannya perlahan kembali pada kejadian yang membawanya sampai ke titik ini. Di sebuah kota bernama Neo Seoul, aturan hidup sangatlah jelas dan kejam. Hanya mereka yang kuat yang dianggap sebagai manusia, sementara yang lemah dipandang tidak lebih dari sekadar bayangan yang bisa diabaikan. Dalam sebuah ruangan sempit, Zeon pernah berdiri sendirian. Saat itu, seekor tikus muncul dan mencuri barang-barangnya. Tanpa berpikir panjang, ia menghajar makhluk itu hingga mati, menganggapnya hanya sebagai gangguan kecil yang harus disingkirkan. Namun, masalah tidak berhenti di sana. Setelah tikus itu mati, Zeon baru menyadari sesuatu yang membuatnya terdiam. Tikus itu ternyata adalah peliharaan seseorang. Di hadapannya, seorang pria tergeletak dalam kondisi sekarat. Dengan sisa tenaga yang hampir habis, pria itu menyebut satu nama, Jiryong, majikannya. Nama itu keluar dengan nada penuh ketakutan sekaligus harapan. Mendengar nama itu, Zeon langsung terkejut. Ia tahu betul arti dari nama tersebut di Neo Seoul. Dalam pemahamannya, jika orang kuat disebut manusia, maka seorang awakener berada jauh di atas itu, layaknya dewa yang tidak bisa disentuh. Itulah hukum tak tertulis yang berlaku di kota tersebut. Dan dengan kejadian ini, Zeon sadar bahwa dirinya yang hanya seperti tikus kecil telah menyinggung sosok yang tidak seharusnya ia ganggu. Tidak butuh waktu lama, rumor tentang kejadian itu menyebar dengan cepat. Nama Zeon mulai disebut-sebut dan Jiryong pun langsung bergerak untuk mencarinya. Keadaan berubah begitu cepat hingga Zeon bahkan tidak sempat sepenuhnya memahami situasi yang menimpanya. Sebelum ia benar-benar menyadari kenyataan yang ada, dirinya sudah berada di dalam bos ini. Dibawa bersama para kriminal lain menuju tempat yang tidak ia ketahui dengan pasti. Semuanya terasa seperti rangkaian kejadian yang tidak memberinya pilihan. Lamunannya terputus oleh sebuah suara di depannya. Zeon kembali ke kenyataan, matanya langsung fokus pada sosok yang tadi ia serang. Namun apa yang ia lihat membuatnya sedikit terkejut. Preman itu berdiri seolah tidak terjadi apa-apa. Bahkan senyum menjengkelkan masih terpampang jelas di wajahnya. Dengan nada santai, ia justru bertanya apakah pukulan Zeon sudah selesai. Tiba-tiba, rasa sakit tajam menjalar di kepala Zeon. Tanpa ia sadari, tangan preman itu sudah mencengkeram kepalanya dengan kuat. Dalam sekejap, tubuh Zeon terangkat dan dilempar begitu saja hingga menghantam kursi belakang bus dengan keras. Benturan itu membuat napasnya tercekat sesaat. Tubuhnya terasa berat, sementara pandangannya sedikit bergetar menahan rasa sakit. Di sisi lain, preman itu berdiri santai, seolah apa yang barusan ia lakukan hanyalah hal sepele. Sambil mengepalkan kedua tangannya, ia berbicara dengan nada ringan namun penuh tekanan. Ia mengatakan bahwa seharusnya Zeon jujur sejak awal tentang alasan dirinya berada di sana. Baginya, jika itu soal membunuh, maka mereka sebenarnya berada di level yang sama. Ia bahkan menambahkan dengan senyum tipis yang menjengkelkan. Jika Zeon berkata jujur dari awal, ia mengaku bisa saja memperlakukannya seperti adik sendiri. Sedikit kasih sayang menurutnya mungkin sudah cukup. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Zeon dianggap bertindak berlebihan dan tidak tahu diri. Kata-kata itu diucapkan tanpa beban, seolah kekerasan yang ia lakukan tadi adalah hal yang wajar. Dengan mata membelalak, Zeon hanya bisa terdiam. Amarah memenuhi dadanya, namun ia menahannya dengan susah payah. Dalam hati, ia mengutuk pria itu,
sekaligus mengutuk hidupnya sendiri yang terasa begitu hampa dan tidak adil. Kesadaran lain mulai muncul di benaknya. Preman itu bukan orang biasa, ia adalah seorang awakener. Fakta itu membuat Zeon semakin geram, karena bahkan di tempat seperti ini pun, ia masih harus berhadapan dengan sosok yang jauh lebih kuat darinya. Rasa kesal itu berubah menjadi kepahitan. Dalam pikirannya, nasibnya benar-benar buruk. Dunia yang sudah seperti tempat sampah ini masih saja mempertemukannya dengan seseorang yang berada di atas dirinya. Tanpa menunggu lebih lama, preman itu memberi perintah singkat kepada anak buahnya. Ia menyuruh mereka untuk menghajar Zeon yang masih terkapar. Perintah itu langsung disambut tanpa ragu. Satu persatu, anak buahnya mulai mendekat. Langkah mereka cepat, penuh niat buruk yang tidak disembunyikan. Zeon masih berusaha bangkit, namun tubuhnya belum sepenuhnya pulih dari benturan sebelumnya. Namun sebelum satu pukulan pun sempat mendarat, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Bas yang mereka tumpangi tiba-tiba terguncang hebat, seolah dihantam dari luar oleh sesuatu yang besar. Dalam sekejap, seluruh penumpang terlempar dari posisi mereka. Tubuh-tubuh beterbangan di dalam ruang sempit itu saling berbenturan tanpa kendali. Beberapa di antaranya bahkan mulai berdarah akibat benturan keras yang terjadi. Suasana langsung berubah kacau. Teriakan dan makian terdengar, sebagian penumpang melampiaskan amarah mereka kepada sopir. Mereka menyuruhnya menyetir dengan benar, mengira semua ini hanyalah kesalahan manusia biasa. Namun sang sopir terlihat berbeda. Ia mengeluarkan kata-kata yang tidak jelas, suaranya gemetar seolah diliputi ketakutan yang sulit dijelaskan. Keadaan itu membuat salah satu penumpang yang terluka merasa kebingungan. Dengan menahan rasa sakit, orang itu bertanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ia berusaha memahami ucapan sopir yang terdengar tidak masuk akal. Namun ekspresi sopir justru semakin menunjukkan kepanikan. Dengan suara terbata-bata, sopir akhirnya mengungkapkan sesuatu yang membuat suasana semakin mencekam. Ia mengatakan bahwa bos yang mereka tumpangi tidak sedang menuju tambang seperti yang seharusnya. Penumpang yang berdarah itu langsung meminta penjelasan yang lebih jelas. Nada suaranya meninggi, bercampur antara marah dan takut. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dengan wajah pucat dan penuh ketakutan, sopir itu akhirnya mengatakan kebenarannya. Ia mengungkapkan bahwa bus ini sedang dilahap oleh sesuatu dari luar. Sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan. Ia menyebutnya sebagai monster gurun. Makhluk raksasa yang kini sedang menelan bus beserta seluruh penumpangnya. Kepanikan langsung menyebar di dalam bus. Para penumpang saling berdesakan, berusaha mencari jalan keluar dari kendaraan yang mulai kehilangan kendali itu. Teriakan bercampur dengan dorongan, sementara setiap orang hanya memikirkan keselamatan dirinya sendiri. Di tengah kekacauan itu, pikiran Zeon justru melayang jauh. Ia merasa semua yang terjadi begitu berulang, seolah hidupnya hanya rangkaian nasib buruk yang terus terulang tanpa akhir. Ingatannya kembali pada masa di Neo Soul, saat ia hidup sebagai gelandangan bertemu Awakener hingga kini berada di ambang kematian. Kini ia bahkan sedang dilahap oleh makhluk gurun raksasa yang dikenal sebagai Sandworm. Kesadaran itu membuatnya hanya bisa mengutuk nasibnya sendiri. Baginya, semua yang terjadi terasa begitu kotor dan tidak adil. Saat tubuhnya terus terseret masuk bersama pasir ke dalam mulut monster itu, pikirannya dipenuhi kepahitan. Di dunia seperti ini, kehilangan segalanya karena dirampas oleh yang kuat adalah hal yang dianggap wajar. Itu bukan pengecualian, melainkan hukum yang tidak tertulis. Ia mulai menerima kemungkinan bahwa dirinya akan mati di tempat itu. Dalam benaknya, semua ini terjadi karena satu alasan sederhana, ia terlalu lemah. Kesimpulan itu terasa pahit namun tidak bisa ia bantah. Takdir seperti ini terasa terlalu klise baginya. Mudah ditebak, bahkan sampai membuatnya merasa bosan. Seolah hidupnya memang hanya ditakdirkan berakhir tanpa arti. Sekilas, ia membayangkan sesuatu yang tidak mungkin. Bagaimana jika dirinya sedikit lebih kuat? Jika ia tidak berada di kondisi sekarat seperti sekarang, namun pikiran itu segera ia tepis, karena baginya itu hanyalah angan kosong yang tidak akan mengubah apapun. Di dalam tubuh Sandworm, segala sesuatu terasa asing dan menekan. Pasir memenuhi setiap ruang, bercampur dengan sisa-sisa yang telah dilahap sebelumnya. Di antara tumpukan itu, terlihat sebuah tangan dengan jari manis yang telah patah, tergeletak tanpa kehidupan. Namun sesuatu mulai berubah. Di sekitar tangan itu, pasir perlahan bergerak, berputar membentuk aliran yang tidak biasa.
Pergerakan itu semakin jelas, seolah ada kekuatan yang mulai bangkit dari dalamnya. Tiba-tiba, Zeon membuka matanya. Napasnya terengah-engah, seakan baru saja ditarik kembali dari ambang kematian. Tubuhnya langsung bereaksi, berusaha bangkit meski kesadarannya belum sepenuhnya pulih. Rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya, namun di balik rasa sakit itu ada sensasi lain yang jauh lebih aneh. Urat-urat di tubuhnya tampak bersinar, seperti sedang menyalurkan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ingatan yang bukan miliknya mulai muncul begitu saja. Ia melihat pemandangan yang tidak pernah ia kenal. Sebuah patung besar yang setengah terkubur pasir berdiri diam di tengah kehampaan. Matanya terbuka lebar, sementara keringat mengalir di wajahnya menahan rasa sakit. Bayangan itu terus berlanjut. Sebuah menara tinggi muncul dalam pikirannya, lalu menghilang bersama runtuhnya bangunan-bangunan lain yang tidak ia kenali. Semua tenggelam, terkubur oleh lautan pasir yang seolah menelan segalanya. Yang paling mengejutkan, ia bahkan melihat seluruh bumi berubah warna. Planet itu tampak keemasan, seakan seluruh permukaannya telah menjadi pasir. Pemandangan itu terasa begitu nyata, hingga membuat napasnya semakin berat. Matanya perlahan berubah, memancarkan warna emas yang sama. Dalam kondisi setengah sadar, ia mengucapkan satu nama teknik yang muncul begitu saja dalam pikirannya, Sand Blaster. Sekejap kemudian, pasir di ujung jarinya mulai bergerak. Butiran-butiran itu berputar, membentuk pusaran kecil yang terus memadat di satu titik. Energi yang terkumpul terasa padat seolah siap dilepaskan kapan saja. Tanpa ragu, Zeon melepaskan serangan itu. Pusaran pasir tersebut melesat cepat, menembus dinding tubuh sandworm yang menelannya. Sebuah lubang terbentuk membuka jalan keluar dari dalam kegelapan itu. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Zeon berusaha bergerak menuju lubang tersebut. Setiap gerakan terasa berat, namun tekadnya tidak goyah. Ia memaksa tubuhnya untuk terus maju. Di dalam dirinya, satu keputusan telah terbentuk dengan jelas. Ia tidak akan mati di tempat seperti ini. Tidak di dunia yang telah menghancurkan segalanya. Dengan tatapan emas yang masih bersinar, Zeon menyatakan sumpahnya dalam diam. Ia akan bertahan hidup apapun yang terjadi. Tekad itu terasa kuat, seolah menjadi satu-satunya hal yang tersisa dalam dirinya. Nah sekarang gimana nih netizen yang budiman? Apakah manhwa ini layak Mamang lanjut setiap minggu pas ada chapter barunya? Jika layak komen lanjut dan jangan lupa subscribe. Udah gitu aja pokok nama. Tanpa peringatan, Zeon mulai merasakan sesuatu yang aneh di tubuhnya. Setiap selnya bergetar seolah ada kekuatan baru yang bangkit dari dalam. Saat mengepalkan tangan, dia akhirnya sadar. Ini adalah awakening. Di saat yang sama, sandworm yang sebelumnya menelannya bangkit dan meraung ganas. Monster itu langsung menyerang tanpa ragu. Tapi anehnya, Zeon tidak takut. Dia justru menantang balik dan bersiap melawan. Belum sempat bertarung, seseorang tiba-tiba muncul dan menahan wajah Zeon. Dengan santai, orang itu menyuruhnya menjauh karena hanya akan jadi penghalang. Tanpa basa-basi, Zeon langsung dilempar jauh hingga menghantam pasir dengan keras. Masih kesal, Zeon menggerutu dan bertanya-tanya sejak kapan orang itu mendekat tanpa dia sadari. Namun saat mendongak, matanya langsung membelalak. Di depannya darah hitam pekat menyembur dari tubuh sandworm. Monster yang tadi begitu mengerikan kini terdiam tak berdaya. Sosok misterius itu berdiri santai di atasnya, pedang tertancap dalam tubuh monster. Bahkan dia sempat menyilangkan tangan seolah ini bukan apa-apa. Lalu, dengan gerakan ringan, dia menghentakkan kakinya ke pedang tersebut. Getaran keras langsung menghantam tubuh sandworm, menjatuhkannya, dan seketika mengakhiri hidupnya. Dari kejauhan, Zeon hanya bisa terpaku sambil menahan dampak serangan itu. Dia benar-benar tidak percaya, monster sebesar itu dikalahkan dengan begitu mudah. Saat itulah dia mulai memahami seperti apa kekuatan seorang awakener sejati. Dan yang lebih absurd, orang misterius itu malah terlihat santai. Dia sibuk mengoyak-ngoyak pedangnya sendiri, berusaha mencabutnya karena tersangkut di tubuh monster. Saat Zeon masih mencoba mencerna apa yang barusan terjadi, seseorang tiba-tiba muncul di sampingnya. Seorang gadis berambut biru panjang menyapanya santai. Dia memperkenalkan sosok misterius tadi sebagai Jang Yong, kapten mereka. Zeon langsung menoleh kaget karena gadis itu muncul tanpa suara. Dengan penuh semangat, gadis itu menjelaskan alasan Jang Yong menjadi kapten. Menurutnya, kekuatan pria itu sudah di luar nalar, bahkan sandworm tadi bukan apa-apa. Di dalam hati, Zeon mulai curiga dan bingung. Sejak kapan gadis ini ada di dekatnya? Belum sempat berpikir panjang, dia tiba-tiba merasakan tangannya dingin dan berusaha menjauh, tapi tidak bisa. Tak lama, Jang Yong berjalan mendekat dan menyapa gadis itu, Giselle.
Dia sempat melirik bangkai monster, lalu menghela napas panjang melihat Giselle yang terus mencengkram tangan Zeon. Dengan santai, Giselle memberi hormat lalu langsung membanting Zeon ke tanah. Tanpa ragu, dia mengunci lengannya sambil tertawa ringan. Lalu, perban di tangan Zeon mulai dibuka untuk melihat rank dan kemampuannya. Namun saat melihat tangan itu, ekspresi Giselle langsung berubah drastis. Matanya membelalak, lalu dia berteriak pada Jang Yong. Zeon ternyata tidak memiliki tanda Awakener sama sekali. Zeon yang tersungkur mencoba melepaskan diri sambil gemetar. Dia menolak keras dan menganggap semua itu omong kosong. Baginya, mustahil seorang Awakener tidak memiliki tanda rank. Giselle tetap bersikeras dan menunjukkan tangan Zeon ke arah Jang Yong. Zeon hanya bisa menggerutu dalam hati, mempertanyakan apakah mata gadis itu bermasalah. Situasinya terasa makin tidak masuk akal. Tiba-tiba, suara seorang pria berkacamata terdengar dari dalam mobil. Dia memanggil Jang Yong dan Giselle, mempertanyakan kenapa mereka lama sekali. Hari sudah hampir maghrib dan mereka diminta segera kembali. Giselle akhirnya melepaskan kuncian pada Zeon. Dia bertanya pada kaptennya, apa yang harus dilakukan dengan pria ini? Jika dibiarkan di sini, kemungkinan besar Zeon akan mati. Zeon hanya menatap sinis, masih kesal. Baginya, ironis sekali gadis ini khawatir, padahal tadi hampir saja mematahkan lengannya. Situasi ini terasa makin absurd. Jang Yong dan Zeon saling menatap tajam tanpa sepatah kata. Lalu Jang Yong berbalik dan memberi perintah singkat. Zeon harus dibawa, karena sepertinya dia sedang menuju tambang. Tanpa ragu, Giselle langsung mengangkat tubuh Zeon dengan mudah. Dengan nada penuh semangat, dia menjawab perintah itu. Dengan kendaraan perang, mereka akhirnya kembali ke posko penambangan. Di dalam mobil, pria berkacamata itu langsung meledak marah. Dia memarahi Jang Yong dan Giselle yang selalu bertindak seenaknya. Dengan nada tinggi, dia menegaskan hari sudah hampir maghrib. Bahkan dia mengulang kata itu berkali-kali, seolah takut diabaikan. Giselle mencoba mengalihkan dengan bertanya jarak ke tambang, tapi langsung dipotong keras. Pria itu berteriak, menyuruhnya berhenti mengalihkan topik. Matahari sudah tenggelam dan waktu semakin sempit. Sementara itu, Jang Yong hanya menyuruhnya santai dan tetap fokus menyetir. Di bagian belakang, Zeon terbaring dengan tangan terikat. Dia diam-diam memainkan pasir di sekitarnya, menguji kekuatan barunya. Perlahan, pasir itu mulai bergerak sesuai kehendaknya. Zeon pun bangkit dan duduk mulai berpikir serius. Jika pasir bisa dikendalikan berarti awakening-nya memang nyata. Tapi satu hal masih mengganjal. Kenapa mereka tidak melihat tanda rank miliknya? Dia menatap tangannya yang terikat dengan lebih teliti. Awalnya dia mengira warnanya sama seperti awakener lain, yaitu oranye. Namun saat diperhatikan lagi, warnanya justru menyerupai pasir itu sendiri. Zeon mulai memahami konsep affinity. Giselle memiliki tipe magic dengan warna biru, sementara Jang Yong bertipe combat dengan warna merah. Tapi miliknya terasa berbeda dan belum pernah dia dengar. Kemampuan mengendalikan pasir ini terasa asing, bahkan baginya sendiri. Dia teringat kemampuan legendaris seperti milik Gaara, tapi ini terasa jauh lebih misterius, seolah kekuatannya belum memiliki batas yang jelas. Saat melihat rank di lengannya, Zeon menemukan satu hal yang aneh. Tingkatannya hanya rank F, level terendah. Namun instingnya menolak mempercayai itu sepenuhnya. Dia bisa merasakan potensi besar dalam kekuatan ini. Luas, dalam, dan tak terbatas. Seperti gurun itu sendiri. Perlahan, senyum tipis penuh niat tersembunyi muncul di wajahnya. Zeon memutuskan untuk bersabar. Dia akan menyembunyikan kekuatan ini sampai benar-benar menguasainya. Untuk sekarang, bertahan hidup adalah prioritasnya. Dalam hati, dia membuat tekad yang dingin. Bukan hanya gurun ini, tapi suatu hari nanti, seluruh dunia akan menjadi panggung miliknya. Akhirnya mereka tiba di tambang Magic Stone. Setelah turun dari kendaraan, Zeon melihat sekeliling dengan waspada. Ada pos penjagaan dan pemeriksaan, tapi suasananya terlihat biasa saja. Tiba-tiba, seorang pria berambut merah berteriak menyuruh Zeon mengikutinya. Dengan polos, Zeon bertanya, apakah ikatannya bisa dilepas. Pria itu langsung menyuruhnya diam dengan nada kesal, lalu menyeretnya pergi. Dari kejauhan, Jang Yong dan Giselle memperhatikan kepergian mereka. Jang Yong tiba-tiba bergumam bahwa ada sesuatu yang aneh dari Zeon. Giselle hanya menjawab santai, menganggap itu karena dia selamat sendirian. Namun Jang Yong tidak setuju. Dia teringat lubang aneh di tubuh sandworm yang tadi mereka kalahkan. Dalam hati dia yakin semua itu bukan kebetulan. Sambil berbalik pergi, Jang Yong sempat berkata pelan. Mungkin dia seharusnya menanyakan nama Zeon tadi. Entah kenapa, dia merasa suatu hari mereka akan bertemu lagi. Malam pun tiba dan tambang berubah menjadi sangat hidup. Aktivitas berlangsung tanpa henti, menunjukkan tempat itu seperti kota kecil. Semua orang tampaknya benar-benar tinggal di sana. Di dalam sebuah ruangan, pria berambut merah akhirnya melepaskan ikatan Zeon. Zeon mengira tambang ini akan sempit dan sesak, tapi kenyataannya, tempat ini memiliki segalanya.
Zeon mencoba bertanya lebih jauh, tapi pria itu langsung menyuruhnya diam. Dia hanya diminta menunggu seseorang yang akan bertanggung jawab atasnya. Tanpa banyak penjelasan, suasana jadi canggung. Saat Zeon bertanya apakah dia akan ditinggalkan begitu saja, pria itu langsung tersulut emosi. Bahkan dia mengancam akan menembaknya sebelum pergi. Zeon buru-buru menjelaskan maksudnya. Tanpa peduli, pria itu pergi sambil mengacungkan jari tengah. Dia menyuruh Zeon melakukan apa saja sesukanya. Bagi dia, itu bukan urusannya lagi. Sendirian, Zeon mulai melihat-lihat sekitar. Dia berpikir untuk berjalan-jalan sambil mencari makanan. Perutnya mulai terasa kosong setelah semua kejadian tadi. Tak lama, dia menemukan kedai yang sedang memanggang sate. Aroma daging yang harum langsung menggoda inderanya. Zeon hampir saja mendekat tanpa pikir panjang. Namun perhatiannya tiba-tiba teralih. Sebuah brosur besar terpampang di dekatnya. Isinya tentang revolusi penambang yang mengajak bekerja keras demi menerangi Neo Soul. Tiba-tiba, Seorang pria tua bernama Mang Dudung menyapanya. Dia bertanya apakah brosur itu terlihat menarik. Nada bicaranya santai, tapi seolah menyimpan makna lain. Mang Dudung kemudian tertawa ringan. Menurutnya, semua itu terdengar konyol. Karena bagaimanapun, sumber energi Neo Soul sebenarnya bukan berasal dari Magic Stone. Tanpa banyak pikir, Zeon mengambil sate di depannya. Sambil makan, dia langsung menanyakan maksud ucapan Mang Dudung. Jika bukan Magic Stone, lalu apa sebenarnya sumber energi di tempat ini? Mang Dudung hanya menunjuk ke arah Zeon. Dengan singkat dia menjawab, kau. Lalu dengan nada santai, dia menambahkan, tikus seperti Zeon itulah sumbernya. Menurutnya, orang-orang seperti Zeon hanya melakukan apa yang diperintahkan. Saat jumlah kurang, mereka sendiri yang mengisi kekosongan itu. Dan bagi Mang Dudung, sistem ini terasa menakjubkan. Zeon langsung menanggapi sinis. Dia bilang ucapan itu terlalu berani untuk pertemuan pertama. Bahkan dia menyindir, sepertinya teman-teman pria tua itu sudah dekat dengan kematian. Mang Dudung tidak tersinggung sedikit pun. Dia hanya berkata, saat Zeon mencapai usianya, dia akan mulai tertarik pada banyak hal. Nada bicaranya tetap santai tapi terasa menusuk. Tiba-tiba, Mang Dudung bertanya tentang pengalaman Zeon di dalam perut Sandworm. Dia bahkan menyamakannya dengan kembali ke dalam rahim. Pertanyaan itu langsung membuat Zeon terkejut. Zeon bertanya dalam hati, apakah kabar itu sudah menyebar begitu cepat? Mendengar reaksinya, Mang Dudung justru tertawa keras. Dia menyebut Zeon bodoh karena tidak menyadari situasinya. Menurutnya, Zeon hanya akan berakhir sebagai kotoran Sandworm. Tempat ini bukanlah tempat aman untuk bersembunyi. Ucapan itu membuat Zeon semakin bingung. Dengan tegas, Zeon menyangkal. Dia datang ke sini bukan untuk bersembunyi, tapi untuk mencari uang. Namun Mang Dudung hanya menunjuk ke arah belakang, menyuruhnya melihat sesuatu. Di sana, terlihat rak penuh dus-dus tua yang tampak kusam. Zeon bingung dan menyebutnya seperti tumpukan sampah. Dia bahkan bertanya apakah pria tua itu sudah mulai pikun. Mang Dudung menjelaskan dengan santai, semua itu adalah barang yang dia kumpulkan selama bertahun-tahun. Dan menurutnya, itu adalah nasib semua orang yang datang ke tempat ini. Dia melanjutkan, awalnya semua orang menolak masuk tambang. Mereka tahu tempat ini berbahaya dan bisa merenggut nyawa. Tapi demi bertahan hidup, mereka menjual apa saja yang mereka punya. Lambat laun, tidak ada lagi yang tersisa. Hingga akhirnya, mereka bahkan menjual diri mereka sendiri. Namun semua itu hanya untuk bertahan. Tanpa pernah benar-benar keluar dari situasi itu. Pada akhirnya, semua orang sampai pada kesimpulan yang sama. Lebih mudah ditelan tambang daripada terus hidup seperti ini. Harapan mereka habis, sedikit demi sedikit. Mang Dudung menutup dengan kalimat dingin. Katanya, orang mati meninggalkan nama, tapi sampah hanya akan meninggalkan lebih banyak sampah. Dia lalu menatap Zeon dan berkata penasaran. Dia ingin melihat apa yang akan ditinggalkan Zeon nantinya. Mendengar itu, Zeon langsung berdiri dengan kesal. Dengan nada jengkel, dia menghentikan cerita itu. Lalu tanpa basa-basi, Zeon bertanya satu hal sederhana. Berapa harga sate yang sudah dia makan? Zeon langsung kaget saat mendengar harga sate itu. Dengan emosi, dia berteriak dan mempertanyakan harganya yang tidak masuk akal. Bahkan dia menyindir apa dagingnya dilapisi emas sampai semahal itu. Mang Dudung tetap santai. Dia bilang, di tempat ini semua punya nilai, bahkan tusuk sate yang Zeon buang saja dihargai 9 sol. Ucapan itu membuat Zeon makin tidak percaya. Dengan tatapan dingin, Zeon menuduh itu penipuan. Dia mengaku tidak punya uang sebanyak itu dan yakin sedang diperas karena pendatang baru. Situasi mulai terasa tidak nyaman. tiba-tiba, Orang-orang di sekitar mereka berdiri. Para pedagang dan koki kini memegang senjata di tangan. Aura di sekitar berubah, terasa penuh niat membunuh. Zeon mulai gelisah, tapi tetap bersikeras tidak akan membayar. Saat dia menoleh ke belakang, tekanan itu semakin terasa nyata. Suasana benar-benar mencekam. Mang Dudung hanya tersenyum santai. Dia bertanya,
Apakah Zeon tidak merasa aneh seorang pria tua bisa menjalankan bisnis di tempat seperti ini? Lalu dengan tatapan dingin dia menantang pilihan Zeon. Frustrasi, Zeon menghantam meja dengan keras. Dia mencoba menenangkan situasi dan meminta untuk bicara baik-baik. Baginya, harga 10 sol itu tetap tidak masuk akal. Menanggapi itu, Mang Dudung justru tersenyum. Dia bilang tidak masalah jika Zeon tidak punya uang, karena selalu ada cara lain untuk menyelesaikan pembayaran. Dengan santai dia menyebut Magic Stone di saku Zeon. Mendengar itu Zeon langsung terkejut. Dia tidak menyangka rahasia itu sudah diketahui. Mang Dudung menawarkan harga bagus dan perlakuan khusus. Namun Zeon menolak keras dan menyebutnya omong kosong. Dia tahu betapa sulitnya mendapatkan benda itu. Zeon mencoba menawar dengan cara lain, bahkan menawarkan untuk mencicil. Tapi sebelum selesai bicara, sebuah tangan besar tiba-tiba mencengkram kepalanya. Tubuhnya langsung dibanting ke meja. Pria besar itu berteriak kesal, meminta Mang Dudung segera mengakhiri semuanya. Dia bahkan menyuruh mengubur Zeon saat itu juga. Situasi berubah jadi sangat berbahaya. Dalam sekejap, tangan pria itu terputus. Zeon menggunakan kekuatan pasirnya tanpa ragu. Potongan tangan itu jatuh, membuat semua orang langsung terkejut. Dengan mata bersinar kuning, Zeon mengamuk. Pasir di sekitarnya bergerak liar, menghabisi semua orang tanpa ampun. Tatapannya dingin, seolah tanpa emosi. Namun tiba-tiba, semuanya berhenti. Suara pria besar itu membangunkannya. Ternyata semua yang barusan terjadi hanyalah bayangan di kepalanya. Pria itu bertanya apakah Zeon baik-baik saja. Zeon hanya terdiam sejenak. Dalam hati, dia mengumpat pelan, brengsek. Dengan kesal, Zeon akhirnya melemparkan sebuah batu ke atas meja. Batu itu jatuh tepat di depan Mang Dudung. Ternyata, itu adalah Magic Stone yang selama ini diincar. Mang Dudung langsung menganalisisnya dengan serius. Dia terlihat terkesan dengan ukuran batu tersebut. Menurutnya, nilainya sekitar 100 sol. Namun Zeon tidak terima. Dengan tatapan tajam, dia menegaskan nilainya setidaknya 300. Suasana langsung memanas di antara mereka. Mang Dudung hanya tersenyum sinis. Dia kembali menegaskan bahwa semua di tempat ini mahal. Bahkan dia menyindir, Zeon seharusnya sudah jadi sampah sandworm saja. Mendengar itu, Zeon menundukkan kepala hingga menghantam meja. Tangannya bergetar, menahan amarah yang hampir meledak dalam hati. Dia tahu dia bisa melawan, tapi belum cukup kuat. Dengan senyum kaku, Zeon memilih menahan diri. Dia meminta uang kembalian yang layak. Mang Dudung malah mengingatkannya tentang pencuri. Tanpa ragu, Zeon langsung membalas. Dia bilang, pencuri itu sudah berdiri tepat di depannya. Ucapan itu membuat suasana makin tegang. Melihat situasi itu, Mang Dudung menawarkan solusi. Karena ini transaksi pertama, Zeon boleh mengambil satu barang dari tokonya. Dia pun menunjuk rak penuh barang. Zeon melihat ke arah rak itu dengan ragu. Isinya hanya tumpukan barang tua dan tampak seperti rongsokan. Tidak ada yang terlihat berharga. Namun Mang Dudung justru tertarik melihat reaksinya. Dia merasa terhibur dengan sikap Zeon yang terus mencari nilai di tempat seperti ini. Ada sesuatu dalam diri Zeon yang berbeda. Saat menggeledah, Zeon sempat menemukan topeng aneh, lalu membuangnya. Dia juga melihat beberapa gelas tua, tapi tidak tertarik. Hingga akhirnya, pilihannya jatuh pada sebuah jam pasir usang. Mang Dudung menganggap pilihan itu aneh, tapi dia tidak mempermasalahkannya. Bagi Zeon, entah kenapa benda itu terasa menarik. Sebelum pergi, Zeon bertanya nama pria tua itu. Dengan suara keras dia menjawab, Mang Dudung, sambil tersenyum mengejek. Zeon hanya berharap mereka tidak akan bertemu lagi. Namun Mang Dudung tertawa santai. Dia yakin suatu saat nanti mereka pasti akan bertemu kembali. Ucapannya terdengar seperti firasat. Kembali ke kamarnya, Zeon langsung meletakkan jam pasir di lantai. Dia mulai mengamati isi di dalamnya dengan serius. Pasir itu tampak terus mengalir perlahan. Dia menyadari waktu yang tersisa hanya sekitar 10 menit. Di asrama junior, Zeon duduk dan mulai menenangkan pikirannya. Dia melakukan latihan pernapasan untuk fokus. Dengan tatapan tajam, Zeon mencoba menguji benda itu. Matanya sedikit bersinar saat dia memerintahkan pasir di dalamnya bergerak. Dia menunggu hasilnya dengan penuh harap. Namun, tidak terjadi apa-apa. Tidak ada reaksi sama sekali. Rasa frustrasi langsung muncul di wajahnya. Akhirnya Zeon menyadari satu hal. Jam pasir itu tidak ada hubungannya dengan kekuatannya. Zeon terdiam sambil menatap jam pasir itu. Dia yakin belum pernah melihat benda itu sebelumnya. Tapi anehnya, ada perasaan familiar, seolah benda itu memang dibuat untuknya. Perasaan itu semakin kuat, memicu emosi yang sulit dijelaskan. Namun tiba-tiba, pintu kamarnya didobrak dengan keras. Seorang pria masuk dengan wajah penuh amarah, Park Man-ho. Tanpa basa-basi, Park Man-ho langsung berteriak. Dia menuntut penjelasan kenapa Zeon tidak berada di tambang. Zeon mencoba menjawab dengan tenang, mengatakan tidak ada yang memberinya arahan. Belum selesai bicara, pukulan keras langsung menghantamnya.
Tubuh Zeon terpental tanpa ampun. Park Man-ho mengepalkan tinjunya, menyuruhnya diam. Serangan berikutnya datang lebih brutal. Zeon dijatuhkan ke tanah dan ditahan. Tendangan demi tendangan menghujani tubuhnya, disertai teriakan penuh amarah. Park Man-ho menyebutnya sampah. Dia berkata, Zeon harus menerima semua ini tanpa protes. Baginya, Zeon hanyalah bawahan yang belum sadar posisi. Setelah puas, Park Man-ho akhirnya berhenti. Dia menyuruh Zeon bangkit dan mengikutinya. Namun Zeon hanya tergeletak, tubuhnya penuh memar. Dengan tatapan dingin penuh kebencian, Zeon menatap punggung pria itu. Dalam hati, dia bersumpah suatu hari akan menghabisinya. Tekad itu semakin dalam. Tak lama, mereka tiba di pintu masuk tambang sektor 3. Park Man-ho memerintahkan seorang penambang untuk memberikan peralatan pada Zeon. Semuanya terasa seperti paksaan. Penambang itu menjelaskan biaya alat akan dipotong dari upah. Zeon langsung terkejut mendengarnya. Belum sempat bereaksi, Park Man-ho bertindak lagi. Dengan kasar, dia mengambil beliung dan menghancurkan helm Zeon. Dia berteriak bahwa biaya helm itu juga akan ditanggung Zeon. Sekali lagi, dia menyebutnya sampah. Lalu, Park Man-ho memberi perintah berikutnya. Zeon harus dibawa ke lubang tambang nomor 972. Penambang itu sempat ragu, tapi langsung menurut karena takut. Saat mereka berjalan, Park Man-ho berteriak dari belakang. Dia mengancam Zeon untuk tidak keluar tanpa membawa Magic Stone. Tekanannya terasa nyata. Sepanjang perjalanan, Zeon terus mengumpat dalam hati. Kata-kata kasar memenuhi pikirannya. Namun penambang di sampingnya segera memperingatkan. Dia menyuruh Zeon diam, karena jika Park Man-ho mendengar, masalahnya akan jadi jauh lebih buruk. Di perjalanan, seorang penambang memberitahu bahwa Zeon sedang sial. Park Man-ho lagi bad mood setelah bangkrut karena judi. Zeon kaget mengetahui tempat seperti itu ada di sini. Masuk ke dalam lift, Zeon menyindir bahwa dengan bos seperti Park Man-ho, bisnis pasti tetap jalan. Ia juga mengeluh harus menambang dengan beliung. Pria di sampingnya menenangkan, katanya belum pernah ada yang terluka. Tak lama, mereka tiba di lubang bor 972 yang terasa sangat mencekam. Zeon memastikan tugasnya hanya menambang. Namun pria itu berkata pelan, dia tidak akan kembali. Dengan suara berat, pria itu mengungkapkan bahwa lebih dari selusin orang hilang di tempat ini. Tidak ada yang tahu penyebabnya. Ia meminta maaf sekaligus berterima kasih pada Zeon. Saat gerbang menutup, pria itu meninggalkannya sendirian. Ia berterima kasih karena Zeon mau masuk ke tempat yang dihindari semua orang. Zeon langsung panik dan berteriak, mempertanyakan kenapa dia ditinggalkan. Di lorong gelap, kenyataan mulai menghantamnya. Zeon sadar dia benar-benar dibuang untuk mati. Amarahnya meledak, dan ia mulai menghantam dinding dengan beliung. Namun dalam emosinya, beliung itu terlepas dan terlempar jauh. Zeon panik, berteriak memanggil satu-satunya alat yang ia punya. Suasana makin terasa menekan. Ia mulai menyadari sesuatu yang aneh. Mana di tempat itu terasa sangat pekat, sesuatu yang tadi tidak ia rasakan. Semakin dalam ia berjalan, semakin kuat energi itu terasa. Tiba-tiba, pandangannya tertuju pada cahaya di tanah. Dengan lega, ia menemukan kembali beliungnya. Meski gagangnya patah, setidaknya ia tidak sepenuhnya tanpa harapan. Namun kelegaan itu hanya sesaat. Tanpa peringatan, portal merah terbuka tepat di bawah kakinya. Mata Zeon membelalak saat bahaya datang tiba-tiba. Ia menjerit saat tubuhnya tersedot masuk ke dalam portal misterius itu. Saat terjatuh, helmnya terlepas dan menghilang dalam pusaran. Yang tersisa hanya cahaya lampu, menerangi beliung patah di lantai. Tanpa penjelasan, adegan beralih ke seorang anak laki-laki berdiri di tengah hujan. Semua orang mengira Zeon sudah tamat setelah ditinggalkan orang tuanya. Pikiran Zeon perlahan terbawa kembali ke masa lalu. Ia teringat satu keinginan sederhana yang selalu menghantuinya. Zeon hanya ingin hidup tanpa pernah merasa lapar lagi. Keinginan kecil, tapi terasa mustahil baginya saat itu. Dalam ingatan lain, Zeon berlari menghindari kerumunan. Ia hanya ingin mengejar mimpinya tanpa diganggu. Hidupnya selalu seperti pelarian tanpa arah yang jelas. Ia juga mengingat momen ketika hidupnya hampir berakhir karena perkelahian. Saat itu, kematian terasa begitu dekat. Sejak saat itu, ia hanya ingin hidup tanpa rasa takut. Semua kenangan pahit itu terus berputar di kepalanya. Zeon menyadari, selama ini ia hanya menginginkan kehidupan yang normal. Sesuatu yang bagi orang lain terasa biasa saja. Tiba-tiba Zeon terbangun dan mendapati dirinya tergeletak di tanah asing. Kepalanya berdenyut hebat membuatnya sulit berpikir jernih. Ia mulai merasa ada yang tidak beres. Dengan napas berat, Zeon menyadari suhu di sekitarnya sangat panas. Ia menyentuh tanah dan langsung terdiam. Semua yang ada di sekitarnya ternyata hanyalah abu. Keringat mulai mengalir di wajahnya saat rasa takut perlahan muncul. Tempat ini terasa aneh dan tidak wajar.
Zeon mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Lalu ingatannya kembali pada momen jatuh ke dalam portal. Semua potongan kejadian mulai tersambung, dan kesimpulannya hanya satu. Dengan pandangan waspada, Zeon menyadari sesuatu yang mengerikan. Ia kini berada di bagian terdalam dungeon tambang, tempat yang seharusnya tidak pernah dijangkau siapapun. Tanpa peringatan, sesuatu melintas cepat di dekat Zeon. Ia langsung membeku ketakutan. Saat menyentuh tanah, ia mengeluh karena panasnya tidak masuk akal. Tanpa pikir panjang, Zeon mulai berlari sambil berteriak. Di sekelilingnya, semuanya benar-benar terbakar. Ia sadar ini bukan mimpi, ini kenyataan yang mematikan. Melihat abu di tangannya, Zeon mulai panik. Ia takut paru-parunya ikut terbakar. Dengan napas berat, ia duduk sejenak di tanah yang dipenuhi abu. Ia merapikan sepatunya dan mengikat kain di wajahnya. Zeon mencoba berpikir jernih. Jika ada jalan masuk, pasti ada jalan keluar. Tak lama, matanya menangkap puncak gunung yang terbakar. Ia yakin itu adalah satu-satunya harapan. Tanpa ragu, ia memutuskan bergerak ke sana. Merasa tak ada binatang buas di sekitar, Zeon mulai melangkah mantap. Ia memilih jalur tercepat, tekadnya hanya satu, keluar hidup-hidup. Di tengah percikan api, ia berlari sekuat tenaga. Namun langkahnya terpeleset batu dan ia jatuh keras ke tanah retak. Situasi langsung berubah jadi lebih buruk. Saat berdiri, ia menyadari dirinya berada di tepi tebing rapuh. Tanah mulai runtuh di bawahnya. Zeon berusaha meraih sesuatu untuk bertahan. Namun nasib berkata lain, ia terpeleset dan jatuh ke jurang dengan sungai lava di bawahnya. Tubuhnya menghantam keras, namun ia masih sadar. Dengan napas tersengal, Zeon menahan rasa sakit. Ia menolak menyerah pada jebakan seperti ini. Amarahnya justru semakin membara. Dengan tangan terkepal, ia berteriak memanggil Park Man-ho. Ia bersumpah akan membalas semuanya. Tapi ia sadar, emosi hanya memperburuk keadaan. Zeon menarik napas dan menenangkan diri. Ia berjanji akan keluar dari tempat ini hidup-hidup. Apapun yang terjadi, ia tidak akan menyerah. Dengan tatapan tajam, ia kembali fokus ke tujuan. Tinggal 4, gumamnya pelan. Ia menghitung jarak menuju gunung. Tanpa ragu, Zeon kembali berlari. Dengan wajah tertutup, ia yakin sudah semakin dekat. Harapannya kini hanya satu, bertahan sampai akhir. Tanpa ragu, Zeon melompat jauh ke depan. Ia memaksa tubuhnya terus bergerak. Tepat saat tangannya terulur, sebuah suara misterius menyuruhnya berhenti. Tiba-tiba, tanah meledak dan sebuah mulut raksasa muncul. Terbuat dari batu dan api, makhluk itu langsung mencoba melahapnya. Dalam sekejap, mulut itu menutup dan menghilang kembali ke lava. Yang tersisa hanya gelembung di permukaan tanah. Suasana kembali sunyi tapi jauh dari aman. Di kegelapan, sebuah mata raksasa perlahan terbuka. Di sisi lain, Zeon ternyata berhasil selamat. Ia menempel di dinding, menahan tubuhnya dengan baju. Namun ia kaget saat abu vulkanik yang disimpannya ikut meleleh. Meski begitu, ia justru bersorak lega. Kemampuannya menyerap abu telah menyelamatkan nyawanya. Tapi kelegaan itu tidak bertahan lama. Tiba-tiba, Zeon kehilangan pijakan dan jatuh ke bawah. Ia mendarat tepat di dekat mata monster itu. Situasinya berubah jadi jauh lebih berbahaya. Terbaring di tanah, Zeon mengeluh kepanasan. Napasnya makin berat dan kepalanya mulai mati rasa. Ia merasa tubuhnya hampir menyerah. Dalam kegelapan, Zeon mulai pasrah. Ia bertanya-tanya apakah ini akhir hidupnya. Kekuatan di tubuhnya perlahan menghilang. Dengan napas tersisa, ia bahkan mengeluh hal konyol. Ia tidak ingin mati tanpa pernah punya pacar. Di situasi seperti ini, otaknya tetap sempat bercanda pahit. Tiba-tiba, langkah sepatu terdengar di dekatnya. Seseorang muncul di tempat yang mustahil itu. Dengan sisa tenaga, Zeon memohon agar dirinya diselamatkan. Dari bawah, mulut raksasa itu kembali terbuka. Zeon berteriak mengumpulkan sisa kekuatannya. Ketakutan benar-benar mencapai puncaknya. Di tengah kepanikan, ia mendengar sebuah suara. Zeon mengira itu suara penguasa dunia bawah. Namun yang ia dengar justru sesuatu yang berbeda. Suara itu mengatakan bahwa kemampuannya cukup menarik. Zeon terkejut dan mendongak. Sesuatu sedang datang dari atas. Sosok misterius jatuh dari langit dengan kecepatan tinggi. Seorang pria tua berambut putih muncul dengan senyum dingin. Dengan mata merah menyala, ia meluncur langsung ke arah monster di bawah. Dengan pedang di tangan, pria misterius itu terus jatuh bebas. Tatapannya liar, seolah benturan bukan masalah. Zeon hanya bisa menatap, matanya membelalak ketakutan. Pria itu menghantam tanah dengan keras. Benturannya menghancurkan area di sekitarnya. Dalam satu gerakan, ia menginjak dan meremukkan kepala monster batu itu. Pecahan makhluk itu terlempar ke segala arah.
Ledakan kekuatannya membuat Zeon terpental jauh ke belakang. Ia berteriak kaget sambil menutup telinganya. Pendengarannya sempat hilang akibat benturan tadi. Zeon hanya bisa linglung, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Namun saat melihat ke depan, jawabannya sudah jelas. Pria tua itu berdiri di atas sisa-sisa monster. Sosoknya tegap di tengah kobaran api. Zeon langsung sadar, kekuatan ini bukan milik Awakener biasa. Aura pria itu terasa jauh lebih mengerikan. Perlahan, ia berjalan mendekat dengan tekanan yang menyesakan. Setiap langkahnya membuat Zeon semakin tegang. Ia berhenti tepat di depan Zeon. Dengan santai, ia meminta Zeon menyebutkan namanya. Bahkan, ia mulai menghitung mundur tanpa memberi waktu berpikir. 3. Suaranya dingin. Ia terus mendekat saat hitungan berlanjut. Zeon membeku, tidak mampu mengucapkan apapun. Saat hitungan mencapai 1, pria itu menganggap jawabannya salah. Ia mengangkat senjatanya tanpa ragu. Tepat saat itu pendengaran Zeon kembali. Dengan mata merah menyala, pria itu menyuruh Zeon mati. Dalam panik, Zeon langsung memohon. Ia mengaku tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Pria itu kembali menanyakan namanya. Kali ini Zeon berteriak cepat. Ia memperkenalkan dirinya sebelum semuanya terlambat. Pria itu mengejek nama tersebut dengan santai. Zeon yang kesal langsung membalas. Menurutnya, nama pria tua itu juga tidak terdengar lebih baik. Seketika, tekanan di udara meningkat. Sebuah cahaya menghantam sekitar mereka. Pria itu mendekat dan memperkenalkan dirinya sebagai Dayoden. Masih bingung, Zeon menuntut penjelasan. Ia kesal karena terus diancam tanpa alasan jelas. Emosinya akhirnya meledak. Dengan tenang, Dayoden menjelaskan situasinya. Zeon ternyata terjebak dalam sebuah snare. Fenomena itu terjadi saat mana di dungeon meluap. Ketika itu terjadi, ruang bawah tanah membuka celah. Celah tersebut menyedot siapapun yang berada di dekatnya. Dan itulah yang menyeret Zeon ke tempat ini. Dayoden tertawa keras, mengejek Zeon tanpa ampun. Ia bilang Zeon bodoh dan sial karena bisa bertemu makhluk seperti itu. Mendengar itu, Zeon langsung kesal dan menyalahkan Park Man-ho. Dengan emosi memuncak, Zeon berteriak menyuruhnya berhenti menghina. Namun Dayoden malah mencengkeram wajahnya dengan kasar. Ia berkata akan menunjukkan langsung kenapa Zeon dianggap bodoh. Dayoden menyuruhnya memfokuskan mana ke matanya. Zeon menurut meski ragu. Lalu Dayoden memerintahkannya berhenti mengandalkan penglihatan biasa dan mulai merasakan mana. Saat mencoba, dunia di sekitarnya berubah. Zeon melihat siluet makhluk mengerikan tersembunyi di kegelapan. Tubuhnya langsung membeku melihat pemandangan itu. Dengan suara gemetar, Zeon bertanya makhluk apa itu. Dayoden menjelaskan itu adalah monster dengan kemampuan kamuflase. Makhluk itu menyerang tanpa pernah terlihat. Dengan tatapan tajam, Dayoden menanyakan satu hal. Apakah Zeon benar-benar tidak merasakan bahaya tadi? Pertanyaan itu langsung menyadarkan Zeon. Ia sadar tanpa bantuan Dayoden, dirinya sudah mati tanpa tahu penyebabnya. Rasa dingin menjalar di tubuhnya. Situasi ini jauh lebih berbahaya dari yang ia kira. Dengan tatapan berubah, Zeon mulai merasa berutang nyawa. Dalam pikirannya, Dayoden sudah menyelamatkannya 2 kali. Rasa hormat mulai muncul di balik ketakutannya. Zeon menatap pria tua itu dengan serius. Ia mencoba mengukur seberapa besar kekuatan di balik sosok itu. Rasa penasaran perlahan mengalahkan ketakutannya. Akhirnya Zeon kembali bertanya siapa sebenarnya Dayoden. Namun pria itu hanya mendengus kesal. Menurutnya, jawabannya sudah jelas sejak awal. Zeon akhirnya berteriak, menuntut jawaban yang jelas. Ia ingin tahu siapa Dayoden sebenarnya dan di mana mereka berada. Bukan sekadar nama, tapi kebenaran di balik semua ini. Dengan santai, Dayoden menjawab mereka berada di dalam dungeon. Tempat itu kini menjadi area berburu miliknya. Sambil tersenyum, ia menyuruh Zeon melihat sendiri dengan matanya. Sekilas terlihat tulisan bersih terukir di baju zirah Dayoden. Dari kejauhan, dungeon berapi itu tampak luas dan mengerikan. Panasnya terasa seperti tidak ada akhir. Tiba-tiba, kepala Zeon terasa seperti dihantam keras. Rasa sakit itu datang tanpa peringatan. Ia langsung kebingungan, tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Dengan mata membelalak, Zeon panik. Ia yakin Dayoden melakukan sesuatu padanya. Namun sebelum sempat bertanya, bahaya sudah datang lebih dulu. Sekelompok makhluk api melesat ke arahnya. Zeon menjerit kaget melihat jumlahnya. Di tengah kekacauan, suara Dayoden terdengar lagi, mengejeknya. Dayoden berkata dingin, jika Zeon memang berharga, ia harus bertahan sendiri. Tanpa menoleh, ia pergi begitu saja.
Zeon ditinggalkan sendirian di neraka itu. Makhluk-makhluk itu langsung mengepungnya. Zeon mengeluh karena mereka terlalu cepat. Gerakan mereka sulit ditebak dan terus menekan dari segala arah. Dengan refleks, Zeon berhasil menghindari satu serangan cepat. Ia langsung melompat menghindari serangan berikutnya. Jaraknya nyaris tidak cukup. Dikelilingi tanpa celah, Zeon mulai menyadari pola. Monster-monster itu hanya menyerang dari sisi kirinya. Meski panik, ia mulai mencoba membaca pergerakan mereka. Zeon mencoba melawan, tapi bayangan misterius langsung mencengkeramnya. Makhluk api bersayap kelelawar menyerbu tanpa henti. Tubuhnya dihantam berkali-kali hingga ia menjerit kesakitan. Dengan susah payah, Zeon berdiri kembali. Ia sadar kecepatan musuh jauh di atasnya. Serangan datang dari segala arah, membuatnya hampir putus asa. Di tengah kegelapan, ia merasa ajalnya sudah dekat. Namun ia teringat Dayoden yang telah menyelamatkannya 2 kali. Zeon menolak mati seperti orang bodoh. Tiba-tiba, sebuah suara muncul di dalam kepalanya. Zeon bingung dan tidak mengerti apa itu. Di saat yang sama, Dayoden terlihat berbicara, tapi telinganya berdenging hebat. Meski kacau, tekad Zeon mulai menguat. Ia sadar harus menemukan cara melihat pergerakan musuh. Dalam tekanan, ia mencoba mengingat kata-kata Dayoden. Ia teringat saat Dayoden menyuruhnya memahami mana. Dalam benaknya, instruksi itu kembali terdengar. Zeon mulai mengumpulkan mana ke matanya. Dengan fokus penuh, matanya perlahan bersinar. Ia berhenti mengandalkan penglihatan biasa. Kini, ia mulai merasakan aliran mana di sekitarnya. Salah satu makhluk langsung menerjang dengan cepat. Namun kali ini, Zeon tetap tenang. Fokusnya jauh lebih tajam dari sebelumnya. Ia mulai memahami pola serangan mereka. Dengan bantuan mana, ia bisa memprediksi pergerakan lawan. Serangan yang tadi mustahil dihindari kini mulai terbaca. Dalam satu momen tepat, Zeon melancarkan serangan balik. Pukulannya mengenai salah satu makhluk itu. Ia sendiri terkejut dengan hasilnya. Sambil terus bertarung, Zeon mulai curiga. Semua ini terasa seperti sudah direncanakan. Ia bertanya-tanya apakah Dayoden sengaja mengujinya. Di kejauhan, Zeon melihat Dayoden bertarung melawan monster raksasa. Gerakannya brutal dan tanpa ragu. Sosoknya benar-benar seperti monster yang lebih kuat. Dayoden tertawa keras di tengah pertempuran. Ia mengaku sudah lama tidak merasakan keseruan seperti ini. Aura gilanya semakin terasa. Dengan satu tebasan, tanah terbelah. Lava meledak ke udara akibat kekuatannya. Tanpa ragu, ia menantang semua monster untuk menyerangnya. Dengan tatapan liar, Dayoden meminta lebih banyak lawan. Ia ingin menghadapi semuanya sekaligus. Pertarungan itu baru saja dimulai. Dalam sekejap mata, Dayoden sudah muncul di hadapan monster batu raksasa. Ia dengan mudah mengalahkan makhluk itu, lalu menyebutnya sebagai kekecewaan besar. Dengan pedang berapi-apinya, Dayoden melanjutkan serangan dan menumbangkan binatang buas lain tanpa kesulitan. Berdiri di tengah tumpukan monster yang telah dikalahkan, Dayoden mengeluh karena dungeon sekarang terasa jauh lebih mudah dibandingkan dulu. Dari kejauhan, Zeon hanya bisa menyaksikan dengan kaget, bahkan hampir merasa kasihan pada para monster. Ia kemudian berjalan melewati medan pertempuran yang hancur dan terdiam melihat kehancuran di sekelilingnya. Dengan senyum lega, Zeon bertanya apakah itu musuh terakhir dan berharap tidak ada lagi yang tersisa. Namun tiba-tiba, suara keras mengguncang seluruh area. Lantai lava mulai bergelembung dan bergetar hebat, membuat Zeon terpental oleh gelombang kejut dan menjerit kesakitan saat tubuhnya menghantam tanah. Terbaring dengan tubuh yang terasa aneh, Zeon tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Dayoden kemudian menjelaskan bahwa itu adalah raungan bos dungeon. Tak lama kemudian, cakar makhluk raksasa muncul dari lahar, dan Dayoden menegaskan bahwa setiap ruang dungeon pasti memiliki bos. Dari dalam lava, muncul seekor naga besar yang diselimuti api biru. Dayoden menyatakan bahwa inilah target yang ia tunggu. Melihat ukuran makhluk itu, Zeon langsung mengenalinya dan merasa takut dengan kekuatan bos tersebut. Dengan senyum percaya diri, Dayoden akhirnya menyambut kemunculan monster itu. Ia menyebutnya sebagai naga merah tua dan menjelaskan bahwa meskipun bukan naga sejati, makhluk itu setidaknya berada di peringkat B. Mendengar hal itu, Zeon terkejut dan menyadari bahwa mana kore dari monster itu pasti sangat berharga. Naga tersebut dikelilingi oleh medan kekuatan yang membuat Zeon langsung mengenali kemampuannya. Dayoden tampak terkejut karena Zeon mengetahuinya.
Dan Zeon pun menjelaskan bahwa monster kelas B biasanya memiliki sifat khusus. Ia menerangkan bahwa medan merah menunjukkan spesialisasi tempur, sedangkan medan biru seperti milik naga itu menandakan tipe sihir. Tanpa peringatan, naga itu langsung menyerang dengan menembakkan kristal es raksasa ke arah Dayoden. Zeon berteriak bahwa itu tidak adil karena monster tipe sihir seperti itu sangat overpowered. Namun dengan satu gerakan, Dayoden menciptakan serangan berbentuk salib energi yang langsung menghancurkan kristal tersebut. Zeon ternganga, takjub melihat betapa mudahnya Dayoden menghadapi naga itu. Ia menyadari bahwa semua pengalaman dan pengetahuannya terasa tidak berarti di tempat ini. Di hadapan kekuatan Dayoden, Zeon merasa benar-benar tidak berguna dan tak berdaya. Tanpa ragu, Dayoden menerjang maju dan menghantam kepala Drake dengan pukulan keras dari atas. Drake langsung menangkis dengan cakar tajamnya, membuat pedang Dayoden berbenturan dan memercikan api. Dengan teriakan perang, Dayoden terus menekan Drake tanpa memberi celah sedikit pun. Drake membuka mulutnya dan bersiap melepaskan serangan energi jarak dekat. Namun Dayoden hanya tersenyum mengejek saat serangan itu dilepaskan. Dengan satu pukulan, ia memantulkan energi itu kembali ke dalam mulut Drake. Dengan tatapan sadis, Dayoden mengejek makhluk itu dan bertanya apakah serangan itu menyakitkan. Ia lalu mengangkat senjatanya dan menyatakan bahwa dialah yang akan mengakhiri penderitaan Drake. Bahkan, ia dengan percaya diri mengatakan bahwa hari ini akan menjadi pemakaman naga merah agung. Menyadari bahaya di sekitarnya, Zeon panik dan sadar bahwa jika tidak segera pergi, dia akan ikut terkubur. Dalam keputusasaan, ia mulai melarikan diri saat pertempuran menghancurkan segala sesuatu di sekelilingnya. Namun, gelombang kejut dari pertarungan itu menghantamnya dan melemparkannya jauh ke udara. Di tengah udara, Zeon menjerit saat tubuhnya terombang-ambing oleh ledakan. Ia jatuh keras ke tanah dan mengeluh karena dahsyatnya gelombang kejut tersebut. Dengan wajah penuh amarah, ia berusaha melindungi dirinya dari terpaan angin yang semakin brutal. Di sisi lain, Dayoden justru tertawa terbahak-bahak dan menganggap pertarungan itu sangat menyenangkan. Ia bahkan mengejek Drake, menyebut pertarungan ini seperti taman hiburan. Sementara itu, benturan kekuatan mereka menciptakan ledakan besar yang menyebarkan api dan bebatuan ke segala arah. Gelombang kehancuran kembali menyapu medan perang dengan kecepatan tinggi. Zeon hanya bisa terpaku ketakutan saat melihatnya mendekat. Dengan wajah panik, ia bersiap menghadapi benturan yang tidak bisa dihindari. Gelombang itu akhirnya menghantamnya, membuat Zeon terlempar seperti boneka. Tubuhnya berguling berkali-kali sebelum akhirnya terbanting di atas permukaan lava. Ia menatap langit dengan terkejut, menyadari tidak ada lagi pijakan yang aman. Hampir jatuh ke dalam lava, Zeon masih sempat melihat pertempuran sengit yang terus berlangsung. Dayoden tanpa henti menyerang Drake sambil tertawa dan mengejeknya. Ia bahkan menyebut Drake sebagai aib meskipun berstatus sebagai bos dungeon. Drake mulai mengumpulkan energi besar di dalam mulutnya, membentuk serangan pamungkas. Dayoden tampak tertarik, seolah penasaran apakah makhluk itu akhirnya bisa melakukan teknik tersebut. Tak lama kemudian, Drake melepaskan pancaran energi dahsyat yang membelah udara dan menghancurkan segala yang dilewatinya. Namun di tengah serangan itu, Drake tiba-tiba menoleh ke samping. Dayoden muncul dan mengejeknya, seolah sudah membaca pergerakannya. Dalam sekejap, Dayoden melancarkan serangan balasan yang membentuk pedang raksasa dan menghantam Drake dengan kekuatan luar biasa. Serangan itu menghancurkan area di sekitarnya, membuat Drake menjerit kesakitan. Mulut makhluk itu terbuka lebar, menahan rasa sakit akibat hantaman dahsyat tersebut. Dayoden mengungkapkan bahwa ia telah menghabiskan 1 tahun di gurun hanya untuk menangkap makhluk itu. Ia menjelaskan bahwa tujuannya adalah menempa pedang bernama Krayon menggunakan jantung monster tersebut. Dengan mata bersinar, Dayoden menyatakan bahwa semuanya sudah cukup dan pertarungan ini akan segera berakhir. Pedang Dayoden yang masih tertancap di tubuh Drake mulai melepaskan energi dalam jumlah besar. Energi biru dan merah bercampur, lalu meledak dan menghantam tubuh makhluk itu dengan kekuatan dahsyat. Tak lama kemudian, pedang itu mulai berubah bentuk, memancarkan cahaya merah terang yang semakin intens. Detail senjata tersebut berubah sepenuhnya saat memasuki wujud barunya. Pecahan bayangan pedang melayang di sekelilingnya, seolah menyatu dalam transformasi tersebut. Hingga akhirnya, pedang itu menyelesaikan perubahan dan tampil dengan bentuk baru yang jauh lebih mengintimidasi.
Dengan gerakan cepat, Dayoden meraih gagang senjata barunya. Ia tersenyum gila, memuji pedangnya yang kini menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Namun tiba-tiba, suara Zeon terdengar, menyebut Dayoden sebagai orang tua gila karena berbicara dengan pedangnya sendiri. Dayoden menoleh dan menyebut Zeon bodoh, heran bagaimana ia bisa selamat. Zeon menjawab bahwa dirinya memang hampir mati akibat pertarungan tersebut, namun ia berhasil bertahan. Ia kemudian mulai menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dalam kilas balik, Zeon mengingat saat dirinya terpental oleh ledakan besar. Tubuhnya terlempar ke atas lumpur lava dalam kondisi penuh luka dan hampir tak memiliki kekuatan. Meski begitu, ia memaksa dirinya untuk sadar dan mencoba menggunakan kemampuannya hingga akhirnya berhasil selamat. Zeon juga mengingat rasa sakit hebat saat terkena gelombang kejut secara langsung. Kekuatan benturan itu begitu dahsyat hingga melemparkannya seperti bulu, menjauhkannya dari pusat pertarungan. Kembali ke masa kini, Zeon menyadari bahwa dirinya selamat sekali lagi dan menganggap dirinya cukup gigih. Ia bahkan merasa refleksnya meningkat berkat hantaman gelombang kejut tadi. Dayoden memujinya dengan nada meremehkan, menyebut itu cukup bagus untuk ukuran orang bodoh. Tanpa basa-basi, Dayoden memperingatkan bahwa dungeon itu akan segera runtuh dan mereka harus segera pergi. Zeon kebingungan saat tiba-tiba Dayoden menangkapnya dengan cara kasar. Namun sebagai jawaban, Dayoden hanya tertawa terbahak-bahak dengan nada jahat. Tanpa peringatan, Dayoden langsung melempar Zeon ke dalam sebuah lubang sambil mengucapkan selamat tinggal. Ia bahkan kembali menyebut Zeon sebagai orang bodoh. Saat terlempar, Zeon mengutuknya dan mengatakan bahwa Dayoden lebih buruk daripada Park Man-ho. Zeon akhirnya terjatuh terlentang di atas pasir di luar dungeon. Portal di belakangnya tertutup, sementara tubuhnya meluncur di atas pasir gurun hingga ia memuntahkan isi perutnya. Tak lama kemudian, Dayoden keluar dari portal dan menjelaskan bahwa celah akibat keruntuhan dungeon itu adalah jalan keluar. Dengan ekspresi serius, Dayoden menyuruh Zeon untuk mendengarkannya dengan baik. Ia mengatakan bahwa dirinya membutuhkan keahlian Zeon, namun karena Zeon masih lemah, ia akan memberinya pilihan. Dayoden kemudian menunjuk ke suatu arah dan mulai menjelaskan opsi yang ada. Ia bertanya apakah Zeon ingin kembali ke kehidupan lamanya di Neo Seoul atau memilih mengikutinya untuk menjadi versi dirinya yang lebih baik. Zeon yang bingung langsung menanyakan maksudnya dan berapa lama ia harus mengikutinya. Dayoden menjawab bahwa ia tidak tahu dan perjalanan itu bisa berlangsung berbulan-bulan bahkan puluhan tahun. Mendengar itu, Zeon terlihat takut saat Dayoden mendesaknya untuk segera memilih. Pilihannya jelas, kembali ke hidup nyaman atau mengambil risiko besar dengan kemungkinan besar mati. Dengan wajah serius, Dayoden menegaskan bahwa Zeon harus menentukan pilihannya sekarang juga. Apakah lalakon manhwa ini harus dilanjut atau tidak?